Oke, baik, yang pertama tentang quotes, judulnya quotes tadi begini. Satu peluru itu bisa menembus cuma satu kepala, tapi satu telunjuk itu bisa menembus jutaan kepala orang. Nah, itu adalah benar, itu soal tulisan. Yang menarik di dalam Islam, tulisan dan tulisan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dan digarisbawahi di dalam Islam. Contoh bisa begini ya. Bapak Ibu tahu, semua pasti tahu sih, ayat pertama yang diturunkan. Apa ayat pertama yang diturunkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya adalah bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Pertanyaannya, kalau ayat yang pertama itu turunnya adalah Iqra, bacalah, berarti ada yang dibaca kan? Ya kan ya? Kalau ada yang dibaca, berarti itu tulisan kan? Berarti ada yang nulis kan? Makanya benar, salah satunya di dalam Islam kita meyakini benda yang pertama kali diciptakan adalah qalam, adalah pena. Kenapa? Karena pena itu digunakan untuk menulis sehingga bisa dibaca. Artinya kalau di dalam pengetahuan umum, literasi itu dinilai daripada berapa banyak kita bisa membaca dan memahami bacaan. Tapi tingkatan lebih tinggi daripada literasi itu adalah menulis. Maka profesor, doktor, ataupun pengajar-pengajar, dosen-dosen yang berprestasi itu diukur bukan dari bacaannya, tapi dari tulisannya. Karena otomatis ketika dia menulis, dia pasti banyak baca. Lah berarti kalau kita lihat pepatah yang lain mengatakan kalau kalian pengen mengenal dunia, kalau Anda pengen mengenal dunia maka baca. Kalau pengen dikenal dunia maka nulis. Bagaimana caranya supaya kita bisa nulis? Pertama harus banyak baca. Jadi ini memang muter-muter baca sama nulis ini. Jadi kalau kita pengen nulis pertama harus banyak baca. Kalau kita banyak baca, maka kita pasti akan lebih terdorong untuk menulis. Berapa banyak yang harus kita baca sebelum kita nulis sesuatu? Dulu di antara para penulis buku itu ada semacam kayak keyakinan ya. Kalau mau nulis satu buku minimal baca 11 buku yang lain. Ya itu kira-kira aja lah. Yang penting lebih banyak lebih bagus, kira-kira gitu. Karena orang semakin banyak baca, semakin dia akan terdorong untuk menulis. Yang menariknya lagi, dulu di zaman Twitter ketika tahun 2013-2012, aku berpikir gini, skill yang paling bagus bagi orang zaman dulu adalah menulis. Maka di zaman Twitter, zaman 2012-2013, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat, yang terkenal itu para penulis. Mereka yang launching buku, mereka yang punya tulisan, mereka yang punya buku itu terkenal banget. Itu percetakan rame banget karena orang-orang berebut jadi penulis. Karena jadi penulis otomatis terkenal di sosial media karena Twitter itu isinya cuma tulisan. Ganti jadi Instagram, penulis turun semua. Kenapa penulis turun semua? Ganti foto. Siapa yang bisa bikin foto bagus, maka dia terkenal. Maka orang-orang yang punya kamera bagus atau kamera jualannya bertambah banyak dan segala macam. Semenjak muncul Instagram, aku pikir pada waktu itu, wah ini sudah zamannya sudah nggak nulis lagi. Setelah itu lebih parah lagi, muncul YouTube. Pas muncul YouTube, yang terkenal siapa? Vlogger, orang-orang yang punya video. Penulis udah nggak laku lagi, tukang foto ketinggalan zaman. Orang bukan lagi beli kamera, orang beli adalah kamera yang bisa videoin. Mana-mana orang bawa kamera, hai guys gue lagi ada di sini dan segala macam. Terkenal tuh, bikin prank dan segala macam, bikin video pendek dan seterusnya. Ternyata sekarang zaman balik lagi kemana? Zaman sekarang balik lagi ke nulis. Karena zaman sekarang orang bikin video pakai prompt. Orang bikin video pakai kata-kata. Sehingga zaman sekarang balik lagi ke zaman tulisan. Sekarang yang berharga para penulis lagi. Artinya adalah apa? Kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, ya kesempatan, belajarlah nulis. Karena nulis sekarang bukan hanya bisa langsung dibaca orang. Tapi nulis sekarang bisa dibaca orang, nulis bisa jadi foto, nulis bisa jadi video. Artinya perbanyaklah coba untuk menulis. Lah kalau seandainya ditanya, gimana supaya kita bisa bersemangat untuk menulis? Pertanyaannya seringkali salah. Tadi kita udah bahas.
Pertanyaan salah. Pertanyaannya adalah bukan bagaimana cara menulis. Tapi pertanyaannya coba dulu diubah ke kenapa aku harus menulis. Coba dulu ke situ. Kenapa aku harus menulis? Karena kalau kita sudah dapat jawabannya, maka kita pasti akan belajar bagaimana cara menulis. By the way, aku sudah sampein bahwasanya ada satu pelajaran yang sangat aku benci, dua pelajaran yang sangat aku benci ketika SMP dan SMA. Pelajaran apa? Sejarah bahasa. Berarti aku belajar nulis? Enggak. Apa soal yang paling aku benci ketika SMP dan SMA? Esai. Betul. Kenapa? Males banget serius. Esai males banget serius. Sekarang Felix Xiao nulisnya. Felix Xiao penulis. Paham maksudnya? Lah, aku punya teori untuk nulis buku? Enggak. Aku belajar nulis? Sekalipun enggak. Tapi aku punya sebuah alasan yang sangat kuat kenapa aku menulis. Teman-teman tahu buku pertamaku judulnya Beyond the Inspiration. Tanya sama Ummu Alilah, aku tulis gara-gara apa? Dua hal. Pertama, miskin. Gak punya uang, serius. Zaman-zaman dulu, tahun 2010 ketika aku nulis buku itu yang dalam tanda kutip kaya, itu adalah para penulis. Karena aku udah bilang, zaman tulisan. Maka aku mau coba nulis buku. Supaya tadi, siapa tahu bisa untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Kan gitu kan ya. Ternyata setelah nulis, gak laku. Duitnya justru datang dari mana? Jadi karyawan. Akhirnya dapat gaji, kan itu kan ya. Tapi aku nulis itu awalnya karena himpitan ekonomi. Tapi bukan itu alasan terkuatnya. Apa alasan terkuatnya? Aku bilang sama Ummu Alilah, aku mau nulis ini sebagai hadiah untuk anakku nanti yang mau lahir. Jadi dipahami Bapak-Ibu sekalian? Maka aku waktu itu bertekad satu anak, satu buku. Alhamdulillah. Kenapa? Karena waktu itu aku mikir begini. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menemani anak-anakku. Artinya aku nggak tahu kan sampai kapan Allah bagi umur. Kalau andaikan aku duluan wafat, anakku masih kecil misalnya. Maka aku bilang, aku mau ngasih buku ini supaya pengganti daripada bapaknya. Bapak Ibu tahu kan, anak laki-lakiku aku kasih nama 1453. Nanti besok ketika dia sudah gede pasti ditanya tuh, kenapa namanya 1453? Nah, dia baca buku itu dia udah ngerti tuh. Artinya buku itu aku tujukan untuk anak-anak. Aku pengen agar anak-anak aku ngerti siapa bapaknya. Maka aku nulis buku itu. Maka pertanyaan pertama adalah coba cari tahu kenapa kita harus nulis. Kalau andaikan kita paham misalnya contoh soal Palestina. Sekarang orang gak harus terkenal untuk didengar sama orang. Orang gak harus punya ilmu untuk bisa didengar sama orang. Lihat gak banyak orang-orang yang ngeritik orang-orang pintar tapi dia sendiri bukan siapa-siapa. Mohon maaf, orang bodoh aja sekarang bisa ngomong Bapak Ibu sekalian. Orang jahat sekarang punya platform. Artinya kalau benar orang-orang baik itu diem, maka mereka yang berkuasa adalah orang-orang yang jahat. Maka coba menulislah. Karena sekarang tulisan Bapak Ibu sekalian itu dibaca di sosial media. Meskipun dibaca sebiji orang, dua biji orang, gak ada masalah. Tujuannya apa dulu kita nulis? Ya Allah, setidaknya ini telunjukku bersaksi bahwasanya aku pernah ngomong soal Palestina. Tahu yang terakhir yang diomongin, by the way, Abu Ubaidah kan sudah wafat. Tahu nggak yang terakhir kali dia ngomong apa? Yang terakhir kali press release-nya beliau bilang begini, kami orang-orang yang ada di Gaza akan menjadi musuh kalian di yaumil kiamah. Buat orang-orang pemimpin-pemimpin yang diam, influencer-influencer yang gak peduli, ulama-ulama yang bisu. Kami akan jadi musuh kalian, menuntut kalian di hadapan Allah. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Artinya kalau kita gak berbuat sesuatu untuk sesuatu di depan mata, maka kita harus tahu diamnya kita itu adalah sebuah dukungan terhadap orang jahat. Jadi kalau kita gak ngomong, gak nulis ataupun apapun, itu dukungan terhadap orang jahat. Dan masalahnya bukan hanya itu, selama ini orang-orang jahat itu bisa tetap melakukan kejahatan karena nggak ada yang berbicara. Jadi nulis atau ngomong nih Ustadz, sama aja. Karena zaman sekarang tulisan kita bisa jadi video. AI kan udah bagus banget. Felix Xiao mempromosikan judi, coba bayangin. Padahal nggak pernah aku mempromosikan judi. Dibuat pakai AI, orang jahat loh. Orang jahat cari duit nggak halal, mereka semangat. Masa kita yang mau masuk surga gak semangat? Apalagi tadi
Abu Ubaidah menyampaikan orang-orang Gaza itu kesal banget sama orang-orang tadi yang mereka punya suara tapi mereka nggak mau ngomong. Mereka ulama tapi mereka bisu. Mereka pemimpin tapi mereka diam. Nah, orang-orang kayak gini akan dituntut di hadapan Allah. Aku nggak mau jadi orang dituntut. Maka kita nulis, kita ngomong, kita buat video, kita buat gambar, apapun yang kita bisa di dunia supaya minimal kita punya alasan. Ini loh yang sudah kita lakukan. Jadi jangan tuntut kami lagi karena kami sudah ngomong. Minimal, walaupun followers kita belum seberapa. Siapa tahu jackpot viral dan segala macam. Daripada viral-viral yang nggak perlu. Sekarang di Indonesia kan banyak viral yang nggak perlu kan. Bukan viral yang bagus kan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha agar tadi kita lakukan untuk Allah dan supaya membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu tadi pertanyaan yang pertama ya tentang menulis. Quotes yang pertama. Quotes yang kedua tadi ada merah dan hitam. Merah itu adalah darahnya para syuhada, hitam adalah tintanya para ulama. Artinya balik Nabi Muhammad itu memulai untuk mengubah masyarakat dengan ide. Dengan ide. Mungkin gak akan kelihatan kayak bisa dilakukan. Tapi kalau ide itu kita yakini dan bisa diuji di dalam masyarakat, ide itu akan ada banyak sekali yang mau. Dan itu akhirnya dibuat teorinya, namanya teori transformasi sosial. Misal salah satu yang punya teori transformasi sosial, Max Weber itu mengatakan bahwasanya semua perubahan dimulai dari ide. Bisa difahami? Dan ada nggak ide yang lebih bagus daripada Islam? Bagiku sih nggak ada. Nah karena itulah kita mulai dari narasi itu tadi. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan.